Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikodret. Oke, alhamdulillah ya sekarang di sini aku bisa bikin video lagi. Setelah mungkin sekian bulan ya, 2 bulan mungkin aku nggak bikin video. Ya memang karena ada kesibukan yang lain dan ya di sini kita akan membahas yang mungkin agak booming ya. Bukan agak ya, memang lagi booming yaitu machine learning kayak gitu ya. Tapi ini agak berbeda karena machine learning di sini adalah auto. Jadi biasanya kan orang yang mungkin baru terjun di bidang data science, kemudian dia belum terlalu paham mengenai rincian algoritma, hyperparameter tuning. Nah, better sih gunakan AutoML karena kita tinggal memasukkan data kita, kemudian nanti dipilihkan algoritma apa yang paling bagus. Nah, di sini kita akan menggunakan kasus klasifikasi ya. Jadi untuk regresi nanti mungkin ada videonya sendiri. Nah, jadi package yang akan kita gunakan adalah H2O, H2O AutoML. Nah, kita bisa gunakan di R atau Python, bebas ya. Nah, tapi di sini nanti kita tutorialnya akan pakai Python aja. Nah, jadi the H2O AutoML interface is designed to have as a few parameter as possible, so that all the user needs to do is point to their dataset. Jadi memang intinya adalah interface-nya itu sangat mudah sekali. Kalau biasanya kita pakai decision tree atau pakai misalkan logistic biner dan sebagainya, kita setting banyak parameter. Hyperparameternya kita ubah comot sana sini, kita pakai grid search, random search, ya diubah-ubah lah ya. Jadi itu kalau mungkin orang yang baru mesti akan pusing gitu ya, mesti akan pusing. Jadi kalau pakai AutoML itu sangat mudah. Nanti kita lihat ya di next slide ini juga kita big parameternya itu cuma ada 3 sebenarnya, yaitu data kita, yaitu nama kolom X, nama kolom Y, nama data kita atau training frame, dan nama data validasi kita, validation frame. Tapi kadang-kala kita nggak butuh validasi juga ya, kadang kita bagi data itu kan training testing atau training validasi testing. Nah, gitu. Jadi yang penting di sini adalah nama kolom X, nama kolom atau nama-nama variabel Y-nya, ya satu tok ya kalau variabel Y, kalau X-nya bisa banyak, satu atau lebih. Kemudian nama data kita, training frame kita. Kemudian parameter yang kedua adalah maksimum runtime atau second gitu ya. Jadi kita mendefinisikan berapa lama model kita akan running. Jadi kan kita batasi lah ya, nggak mungkin kalau di H2O itu ada misalkan 100 model, kita running semua modelnya, tentu komputer kita, CPU kita akan berat gitu kan, dan memakan waktu yang sangat lama, makanya kita batasi. Nah, selain pakai runtime, kita juga bisa membatasinya dengan model kita itu berapa banyaknya. Misalkan kita cuma mau running 5 model atau 10 model gitu kan. Jadi memang tadi untuk limitasi agar tidak terlalu lama running. Nah, parameternya jika runtime itu tidak disetting, tidak kita define, maka defaultnya adalah 0 atau no limit. Bukan just ya, bukan just no limit. Tapi memang berarti kalau kita runtime-nya nggak diisi pada parameternya, maka program akan jalan terus sampai ya tidak terhingga waktunya. Nah, kemudian kalau maksimum model tadi parameter yang kedua itu tidak diisi juga, maka ya semua model akan dicobakan. Tentu akan memakan waktu yang sangat lama jika semua model dicobakan dan tidak ada waktu pembatasnya. Maka si H2O itu membatasi jika keduanya ini parameter itu default, maka maksimum runtime hours-nya itu 1 jam gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuma H2O trend misalkan dan sebagainya ya, itu ya 1 jam maksimal. Tapi ya baiknya sih kita batasi mau berapa lama, misalkan setengah jam atau 2 jam gitu ya. Atau kita mau running 5 model, 10 model, 30 model, bebas. Jadi memang sebaiknya kita define, kita mau parameternya bagaimana. Nah, algoritmanya sendiri itu banyak ya. Di H2O ada XGBoost, ada Random Forest, ada GBM juga, ada Neural Net, kemudian juga ada Extreme Randomized Forest, ya macam-macam lah ya. Nah, maka dari itu kita batasi kalau biar nggak terlalu lama. Nah, matriks kebaikan modelnya sendiri, defaultnya di H2O, kalau klasifikasi, tentu saja yang binary ya, itu ada AUC. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum familiar ya. AUC merupakan ukuran kebaikan model yang nilainya semakin tinggi semakin bagus ya. Mendekati 1 itu bagus. Kalau mendekati 0 itu ya berarti buruk lah ya. Kemudian untuk multi class classification problem kita pakainya di defaultnya adalah min per class error. Nah, kalau regresi ini pakai deviance kalau nggak salah ya. Jadi itu default metriknya. Mungkin itu nanti kita akan langsung ke Python ya habis ini. Ya, di sini mungkin udah kelihatan belum ya atau
Perlu aku perbesar dikit ya. Nah, mungkin segini aja kali ya, cukup. Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus install ya H2O-nya. Karena di sini aku udah install otomatis requirement already satisfied ya. Jadi udah ada. Tapi cukup berat, nggak tahu ya berapa 180 MB atau berapa. Tapi kalau semakin ke depan mungkin teman-teman nonton di tahun berikutnya ya mungkin akan lebih berat atau lebih ringan ya, tergantung. Setelah di pip install ini ya tadi kita setelah install tadi ya kita langsung import ya. Diimport H2O-nya juga diinisialisasi. Yang diimport itu adalah H2O sendiri. Nanti buat import data ya, kayak misalkan Pandas lah ya, Pandas RGSP. Nah, satu lagi itu adalah H2O Auto ML-nya. Nah, ini buat modelingnya. Nah, kemudian filenya sendiri, kebetulan ini CSV-nya terletak di ini ya, S3 Amazon ya. Eh, Semacam apa ya, tempat penyimpanan di cloud lah. Tapi kalau teman-teman ada di Google Drive, biasanya kalau pakai ini kan Google Colab ada di Google Drive ya, tinggal diganti aja direktorinya. Atau kalau teman-teman upload secara manual, misalkan kayak gini ya, upload secara manual ini, ya berarti kan direktorinya misalkan di sampel data ya. Ini kita copy path deh. Nah, jadi mungkin ya seperti ini ya direktorinya. Jadi beda-beda tergantung upload manual kah atau pakai Google Drive kah atau pakai ini kah apa namanya? Cloud ya. Jadi ya diganti aja, disesuaikan direktorinya. Nah, yang beda adalah ketika biasanya kita pakai Pandas CSV atau apa gitu ya, yang lain biasanya di sini kita pakai h2o.import file kayak gitu. Nah, ini kita import untuk data train, data test karena kita sudah bagi di awal gitu ya. Tidak pakai scikit-learn dibagi 70-30 dan sebagainya. Jadi CSV-nya memang sudah terpisah seperti itu. Ya itu tergantung juga ya, kalian udah memisah itu atau belum. Nah, ini masih di parsing OTW ya. Nah, cukup beda nih teman-teman. Kalau biasanya kita formatnya itu Pandas data frame, berarti ini H2O frame gitu ya formatnya. Ya, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman juga pernah pakai Spark, nanti berarti kan bukan Pandas data frame, tapi Spark data frame. Jadi memang tipe data itu nggak selalu Pandas ya. Kadang kan juga NumPy array dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat datanya kayak gimana ya, tinggal dot head aja gitu ya. Nah, ini contohnya adalah ada variable respon, variable y dependent, sorry. Nah, ini 1010 biner. Nah, ini ada beberapa x ya, x1 sampai berapa nih? Cukup banyak ini dataset trainingnya. Ada 28 lah ya, 28 variabel bebas kayak gitu. Kalau data tes di head juga kita bisa lah tentu saja dan sama. Nanti kenapa kita sudah ada labelnya ya buat ngukur gitu ya, buat ngukur si model ini validasi lah ya. Nah, kemudian kita ambil nama kolomnya untuk variable X tadi ya karena kita di PPT tadi kan sudah sebutkan juga bahwa kita harus specify nama kolom X sama nama kolom Y. Jadi kita ambil nama kolomnya di train.column, test.column juga bisa juga sebenarnya. Nah, sedangkan si Y ini respon gitu ya. Si respon itu ya ini. Nah, respons gitu ya. Nah, tentu saja kan variable X itu nggak mengandung respons ya. Jadi yang di remove ya yang respon doang. Jadi kalau kita run kemudian kita kasih ini deh kode di bawahnya X itu apa ya berarti semua nama variabelnya ya. Nah ini X1 sampai X28 tentu saja. Nah tapi nggak ada ya responnya. Kalau Y di print ya respon itu. Kemudian kita subset ya jadi train Y. Nah kemudian kita ini maksud saya difaktorkan. Jadi kan ini biner ya klasifikasi bukan regresi. Jadi kita ubah misalkan numerical atau integer jadi faktor gitu ya. Stat faktor bukan X faktor Fatinsit Lubis ya. Kalian nonton nggak ya pas zaman itu ada Isar Raja juga. Kemudian di sini ada H2O Auto ML. Nah, ini kita modeling di sini, kita specify bisa runtime-nya, bisa modelnya. Maksud saya bisa maksimum modelnya. Jadi di sini saya lebih prefer ke maksimum model. Ini bukan 20 ya, ini sebenarnya 5. Kemudian ini cuma komen juga sih, nggak diganti juga nggak apa-apa. Nah, ini maksimum model 5, kita run lah ya, sambil kita nunggu berjalan. Kita jelaskan. Jadi di train aja, aml.train. Nah, di sini kebetulan sama ya variabel bebas kita namanya juga X. Ini nama kolomnya tadi. Kemudian nama variabel dependent kita juga Y. Kalau teman-teman lihat di atas tadi. Nah ini kebetulan sama X sama Y. Jadi X sama dengan X, Y sama dengan Y. Kayak gitu. Nah kemudian training frame-nya namanya adalah data train tadi ya. Yang awal kita import tadi loh. Kayak gitu.
Ini progresnya cukup lama. Kenapa? Karena memang ya kan mereka running 5 kan, running 5 model, jadi cukup lama. Dan dia hiperparameternya pun kan diubah-ubah ya. Dan kalau nggak salah sih di H2O Auto ML yang saat ini itu pakai cross validation 5, jadi ada dipartisi jadi 5. Tapi nggak tahu kalau nanti defaultnya berubah. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa cek di websitenya H2O langsung kalau mau kepoin kira-kira kita bisa ubah apa lagi nih parameternya. Nah, ini udah selesai nih 100% nih. Oke. Jadi tinggal kita lihat leaderboard. Nah, namanya juga ada 5 model. Ya, makanya kita lihat lah leaderboardnya. 5 model itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok terlalu banyak ya. Mungkin eh, ada ininya ya, kelebihan waktu atau bagaimana. Mungkin kurang tahu, bisa teman-teman cek lagi. Tapi ini dibatasi ya. Kalau teman-teman coba di maksimum modelnya 30 pasti akan lebih banyak lagi di sini. Jadi memang di sini leaderboard ini diurutkan. Tadi kayak saya bilang bahwa binary itu diukur dari AOC, AOC, sorry. Saya mau ngomong Inggris atau Indonesia ini agak kecampur, jadi uh, AUC aja ya. AUC, jadi ini paling besar kan? Kan memang kalau semakin besar nilai AUC itu semakin bagus klasifikasi kita. Nah, jadi memang paling besar ini adalah stacked ensemble. Nah, model ini paling bagus nih. Sedangkan yang kayak Exibus ini kalah ternyata di sini ya. Nah, ini cukup kompleks tentu saja stack ensemble ini jadi dia adalah penggabungan dari beberapa model gitu ya. Stack namanya juga gabungan ya. Nah, kalau misalkan Exibus ini kan memang dia adalah single model sebenarnya. Ini default random forest dan sebagainya. Nah, ini mungkin aku juga nggak paham kenapa tiga ini, apakah Exibus ini ada dengan parameter tertentu, karena mungkin di dokumentasi kurang ini ya, kurang lengkap, atau mungkin aku yang kurang kulik. Teman-teman bisa komen di bawah maksudnya Exibus 3 Auto ML itu apa dan sebagainya. Jadi intinya adalah model terbaik di sini adalah si ini ya, yang paling atas, dan ini yang akan kita gunakan sebagai apa namanya, prediktor ya nanti untuk si data baru. Nah, ini AML.leadernya sebenarnya kan ini ya paling atas. Nah, kita bisa lihat rinciannya sebenarnya lebih deep lagi. Nah, ini cukup banyak rinciannya. Mungkin kita bisa scroll up. Ya, ini kita lihat bahwa memang paling bagus katanya ini kan ya leadernya, leader dari model kita. Namanya ada di situ. Nah, sebenarnya MSE, RMSE ini nggak cocok sini sebenarnya buat si klasifikasi. Tapi kita langsung tembak ke AOC aja. Nah, ini model AOC-nya, tapi kan data trend ya. Jadi bagusnya sih untuk mengukur confusion metric, kemudian ukuran kebaikan lainnya itu pakai data test. Nah, ini dari data trend terlihat bagus sih. Yang aslinya 0 diprediksi 0 banyak dibandingkan yang aslinya 0 diprediksi 1 dan sebagainya. Ini jadi true positif dan true negatifnya bagus sekali. Ya karena memang ini data trend juga. Nanti kalau teman-teman udah dipredik data test ya better lah. Nanti ukuran kebaikan modelnya pakai sih data test, jangan pakai data trend. Takutnya overfitting. Nah ini misalkan kita mau predik tinggal AML. AML itu automated machine learning ya. Nama model kita tadi. Ya ini bebas diganti apapun. Tergantung yang di trend tadi. Kemudian dot predict. Nah kemudian data test. Nah, kalau nggak salah di sini data prediksi kita itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prediksi aslinya, maksudnya kayak 0 atau 1, kemudian juga probability dia itu masuk kelas 0 dan probability dia masuk ke kelas 1. Ya, ini ya. Kayak gini misalkan probability masuk kelas 0 itu 0,7, tentu saja lebih besar daripada probability masuk kelas 1 di sini. Jadi prediksinya akan masuk ke kelas 0 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ada probabilitasnya. Jadi kalau kalian mau apa ya? Ganti cut off lah ya intinya. Misalkan cut off atau ininya ya thresholdnya itu bukan 0,5 mau digeser bisa nih biar gak overfitting misalkan ya. Nah bisa nih jadi teman-teman tinggal diganti aja thresholdnya. Nanti kalian bikin kolom predik sendiri jadi biar hasilnya mungkin lebih bagus. Tapi inilah hasilnya jadi ada 3 kolom. Ya mungkin teman-teman bisa langsung perhatikan yang bagian kiri sendiri aja. Jadi inilah hasil prediksi asli. Mungkin bisa diukur kebaikan model lagi. Nanti cari apakah memuaskan atau belum, atau malah teman-teman nggak mau pakai H2O ML lagi karena ternyata apa namanya runtimenya terlalu berat dan modelnya nggak bisa fleksibel kita tuning sendiri gitu ya. Ya kayak gitu ya. Mungkin itu preferensi masing-masing.
mau pakai auto ML atau ML yang kita konfigurasi sendiri. Ya sebenarnya saya juga sudah pernah bikin video Arima, jadi dia ada auto Arima. Nah, dia memilih lag sendiri, lag berapa yang bagus, kemudian ada Arima yang saya tuning sendiri, itu ada juga. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di video itu. Itu untuk Arima. Kalau sekarang ini untuk H2O, untuk prediksi binary classification, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya cukup nge-rap juga ya, rap god Eminem. Ya, mungkin cukup sekian biar gak terlalu panjang. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.